Mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasanya ya, kita perbaharui niat kita bermajelis semata-mata ingin mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk memperkuat wawasan keislaman kita, untuk mempelajari ya tuntunan-tuntunan ibadah kita ya. Mudah-mudahan dengan ta'lim ini kita semakin yakin, semakin khusyuk ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula kita mendoakan para donatur, para muhsinin yang telah menginfakkan sebagian hartanya untuk kemakmuran masjid kita ini. Semoga Allah berikan limpahan rezeki yang berkah kepada beliau-beliau dan zuriat solih dan solihah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan Al-Faqir pada pertemuan kali ini membahas sedikit tentang puasa ya, karena sebentar lagi kita akan menyambut bulan mulia, bulan puasa ya, bulan Ramadan ya, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti insya Allah kita buka juga sesi tanya jawab ya, untuk permasalahan terkait ibadah atau amal puasa itu sendiri ya. Beberapa ulama kita memang mengatakan salah satu cara terbaik ya untuk mengulang, memurojaah, mereview maklumat atau pengetahuan kita tentang agama kita ini adalah dengan membaca atau memurojaah ya, memutolaah ulang bab-bab fikih di waktu-waktu atau mendekati amal ibadah itu sendiri, atau mendekati ibadah itu sendiri. Umpamanya sebelum puasa kita murojaah, kita mengulang bab saum, bab terkait puasa. Ketika nanti berkurban, kita ulangi pula, kita murojaah pula bab tentang kurban atau fiqhul kurban dan seterusnya. Nah, karena biasa jika kita ulang ya seperti ini, insya Allah kita akan refresh ya maklumat atau pengetahuan kita sebelumnya terkait ibadah itu sendiri. Umpamanya ada orang yang berangkat umroh, maka dia mungkin berkonsultasi atau bertanya kepada guru, kepada ustadz terkait manasik umroh. Ada orang yang Allah berikan kemudahan untuk berhaji tahun ini umpamanya, maka dia juga memurojaah atau mengulang terkait bab fikih ya, terkait haji itu sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya saum ini, puasa ini, sebagaimana dalam Quran Al-Baqarah ayat 183, salah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, telah diwajibkan kepada kalian itu berpuasa. Ya, di sini panggilannya atau seruannya wahai orang-orang yang beriman. Biasanya para sahabat ketika mendengar ya ayyuhalladzina amanu, mereka itu langsung diam ya. Kemudian benar-benar ingin mendengarkan perintah apa yang akan disampaikan setelah ya ayyuhalladzina amanu. Karena biasanya perintah-perintah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ketika dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, itulah perintah besar, perintah yang mulia, perintah yang agung ya, atau larangan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ya allazina amanu kutiba alaikumusiyam, telah ditetapkan, telah diwajibkan kepada kalian siam, puasa itu sendiri. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, dan puasa ini telah diwajibkan kepada umat sebelum kita. Maka kaum-kaum terdahulu, bangsa-bangsa terdahulu itu juga ada puasanya, sudah diwajibkan juga puasa ya. Jadi puasa ini ya bukan ibadah yang pertama kali Allah turunkan kepada hamba-hambanya ya, namun puasa umat terdahulu sedikit lebih berat daripada kita. Kalau kita bisa berbuka ya
di azan maghrib, dan Allah berikan keluangan kita bisa makan, minum, ya. Segala-segala yang membatalkan puasa masih bisa kita lakukan, ya. Makan, minum sampai terbitnya fajar, ya. Sampai azan subuh. Nah, seperti itu. Tapi umat terdahulu lebih berat, ya. Berbukanya sekaligus sahurnya. Nah, jadi cuman boleh makan sekali itulah, begitu ya. Namun Allah berikan keringanan kepada umat Nabi Muhammad SAW, ya, di malam hari itu, ya, setelah azan maghrib, ya, kita dibolehkan makan minum, ya. Kemudian kita langsung saja ke kitabnya. Kitab ini kitab Yaqut Nafis fi Madhab Ibn Idris, karya Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dari Yaman, dari Hadramaut, ya. Nah, seorang habib dari Hadramaut. Dan kitab ini banyak dipelajari di pondok-pondok sekarang, ya, di pondok-pondok pesantren. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin, ya. Shaum atau bab shaum. Puasa secara bahasa itu menahan, menahan apa saja? Menahan ngomong, menahan berkata, tidak ngomong apa-apa, itu juga disebut dengan puasa. Ya, menahan makan, menahan minum, itu juga disebut sebagai puasa secara bahasa. Namun secara syariat, secara istilahnya ulama, saum itu adalah, puasa itu adalah imsakun 'anil mufattirat ala wajhin makhsus. Ya, menjaga segala sesuatu yang membatalkan puasa dengan cara-cara yang khusus, ya, dengan cara-cara yang telah Allah sampaikan dan Rasul sampaikan. Kemudian kita masuk ke syarat wajib puasa itu apa? Ya. Apakah kita sudah wajib puasa secara syaratnya? Yang pertama adalah Islam, Muslim. Alhamdulillah, ya, satu nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Kita ini Muslim dan dilahirkan dari orang tua atau bapak ibu yang Muslim. Kemudian taklif, ada beban taklif, ada beban syariat kepada kita, ya. Anak-anak belum dapat beban syariat karena belum baligh, belum dewasa. Kalau kita alhamdulillah sudah dapat beban taklif, ya, ketika sudah baligh atau sudah dewasa, ya. Itaqah, yang ketiga syarat wajibnya itaqah, mampu. Insyaallah yang sholat semua di masjid ini mampu, insyaallah, ya, sehat secara jasmaninya, tidak ada penyakit yang yang menahun, tidak ada penyakit yang memberatkan dia dalam puasa itu, sanggup, ya. As-sihah, kesehatan, ya, mampu, ya. Dan yang terakhir adalah iqamah, sedang bermukim, tidak sedang dalam safar. Kalau dalam keadaan safar, maka boleh tidak puasa, nanti diqadha puasanya. Namun jika dia masih bisa puasa dalam keadaan safar, dibolehkan juga. Ya, umpamanya dia naik pesawat, ya, tidak lama juga pesawatnya, ada AC-nya, nyaman di dalam. Kemudian jarak dari bandara juga tidak jauh. Tempat tujuan juga jarak bandara dari rumah tidak jauh, ya, maka dia boleh tetap puasa. Namun jika itu berat baginya, maka dia boleh meninggalkan puasa, ya, atau tidak berpuasa pada hari itu, nanti dia akan qadha di bulan-bulan lainnya seperti bulan Syawal dan seterusnya. Ya, jadi ada 5 syarat wajib puasa. Yang pertama adalah Muslim, taklif, beban syariat, ya, yang diberikan kepada kita semenjak kita baligh. Itaqah, ada kemampuan, ya. Kemudian sihah, sehat jasmani. Kemudian kita sedang dalam keadaan mukim, tidak dalam keadaan safar. Yang selanjutnya adalah arkanus saum, rukun-rukun saum, ya. Yang pertama adalah niyah, ya. Niyah, ada niat yang kita lafazkan. Dan di sini Bapak Ibu, ya, ulama, ya,
khususnya kalangan Imam Syafi'i, kalangan para pengikut mazhab Imam Syafi'i, niat ini ya harus dilafadzkan ya setiap hari. Ya, boleh dilafadzkan ketika sudah masuk ketika setelah sholat maghrib sudah bisa dilafalkan, setelah sholat isya juga bisa dilafalkan, setelah sholat tarawih juga bisa dilafalkan, setelah sholat witir juga bisa dilafalkan. Ya, di sini disebutkan setelah sholat maghrib lah, paling tidak, paling cepat lah istilahnya. Dan ini dalam mazhab Imam Syafi'i, kita harus mengulang-ulang niat ini selama 29 atau 30 hari puasa itu. Jadi setiap hari kita ulangi, kita perbaharui, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini kalau dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya, nawaitu shauma ramadhana shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sana lillahi ta'ala. Ya, karena satu hari itu dianggap seperti ibadah tersendiri. Jadi satu Ramadan itu dianggap satu ibadah sendiri, 2 Ramadan itu dianggap seperti ibadah sendiri. Maka kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, itu diulang-ulang setiap hari. Kalau puasanya 29 kali kita ulang, ya. Kalau puasanya 30, ya 30 kali kita ulang. Meskipun ada mazhab lain yang membolehkan satu niat cukup untuk semua puasa. Di awal saja sudah cukup, ada yang seperti yang bolehkan. Tapi untuk lebih jaga-jaga, dalam mazhab Imam Syafi'i kita ulangi setiap hari, Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian tarkul mufattirat, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Nanti akan kita baca di akhir apa saja yang membatalkan puasa. Was-shaim, si atau orang yang berpuasa itu sendiri. Jadi ada orang yang berpuasa, ada niatnya, dan meninggalkan segala yang membatalkan puasa. Itu kalau rukun puasa, Bapak Ibu ya. Kita bacanya singkat-singkat saja ya, karena keterbatasan waktu. Nanti insya Allah jika ada pertanyaan ya boleh kita buka pertanyaan dari Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syurutu sihhatis shaum, syarat-syarat sahnya diterimanya shaum itu atau puasa itu, diangkatnya atau terlaksananya amal ibadah puasa kita itu. Kalau kita sudah menyelesaikan ini, maka beban puasa, taklif puasa itu sudah terlaksana. Yang pertama adalah Islam. Sama tadi Islam juga, Muslim. Maka orang yang kafir, orang yang murtad itu tidak diterima puasanya. Ya, dia ya mungkin hanya tidak makan saja. Maka kalau kita Bapak Ibu, ya kita puasa dapat pahala, tubuh kita sehat, Allah jauhkan dari penyakit, Allah jauhkan dari obesitas dan segala macam, ya banyak sekali manfaatnya. Kalau mungkin orang non Muslim, dia diet mungkin diet seminggu 2 minggu ya. Dia hanya dapat manfaat untuk tubuhnya saja, tapi tidak dapat pahala. Ya, namun kita Muslim, ya kita sehat, amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya tubuh kita juga akan sehat ya. Allah berikan manfaat-manfaat lain dari puasa itu sendiri. Karena manfaat puasa ini banyak sekali ya. Termasuk dalam hal kesehatan, bidang kesehatan. Kemudian akal berakal. Ya, normal orangnya. Ya, tidak gila umpamanya. Atau tidak sedang pingsan umpamanya. Nah, maka ini adalah salah satu syarat diterimanya atau sahnya puasa kita itu. Kemudian an-naqa'u minal haid wan nifas. Suci dari haid dan nifas. Ini tentunya untuk kalangan hawa ya, untuk perempuan. Ya. Haid dan nifas. Nah, gitu. Kemudian al-ilmu bi kaunil waqti qabidan lis-shaum. Ya. Dia tahu bahwa waktunya atau besok umpamanya sudah puasa ya, ada informasi yang sampai ke dia ya.
Jadi dia harus tahu kapan waktu puasa itu sendiri, ya. Qabidan lis-shaum, ya. Maka di sini tidak boleh puasa di hari-hari yang Allah haramkan, seperti umpamanya hari Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, itu tidak boleh. Dan kita harus tahu bahwa hari raya Idul Fitri hari pertamanya, ya, dan hari raya Idul Adha itu tidak boleh puasa. Kuna sambung Ustaz puasa 6 Syawal. Nah, jangan di 1 Syawal. Bisa di 2 Syawal, 3 Syawal dan seterusnya. Begitu juga di Idul Adha. Ya. Ustaz, aku mau puasa hari ini Arafah, besok hari Idul Adha juga aku mau puasa. Nah, tidak boleh. Ini haram hukumnya puasa. Maka harus tahu. Kita harus tahu. Nah, kemudian hari-hari tasyrik juga tidak boleh berpuasa. Ya. 11, 12, 13 Zulhijjah, ya. Kita tidak boleh berpuasa di hari-hari ini. Haram hukumnya. Ya, maka ini adalah beberapa kriteria-kriteria diterimanya puasa kita. Ya. Atau hari-hari syak, hari-hari yang diragukan. Umpamanya di penghujung Sya'ban nanti, ya, tanggal 29 Sya'ban nanti ada kekhawatiran besoknya sudah Ramadan atau masih 30 Sya'ban. Ini hari syak namanya. Nah, kita tidak boleh juga berpuasa. Namun kalau kita sudah meniatkan puasa, sebelum-sebelumnya juga sudah ada niat berpuasa di hari itu, maka kita tak boleh berpuasa. Namun menyengaja puasa di hari itu, di hari syak itu, di hari yang ragu-ragu tadi itu, tidak dibolehkan. Nah, maka di sini disebutkan dia harus tahu kapan waktu berpuasa, ya, atau kapan waktu masuknya Ramadan itu sendiri, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, apalagi yang musyak tadi itu, hari yang dimana kita ragu, ya. Ada umpamanya anak yang mengatakan saya telah melihat hilal. Anak ini kan tidak bisa diterima syahadahnya, persaksiannya. Maka kita tidak bisa menerimanya begitu saja tanpa ada bukti lain. Atau umpamanya ada orang yang fasik yang banyak dosa yang melihat hilal, ya, bulan, ya, awal bulan. Namun kan orang fasik tidak diterima persaksiannya, maka kita tidak bisa menerima itu. Nah, persaksian yang diterima itu adalah ketika dia orang yang adil, muslim, ya, muslim yang adil, maksudnya muslim yang bukan orang yang fasik. Maka ketika dia mengatakan bahwa dia telah melihat hilal, maka kita bisa berpuasa di hari itu, ya, atau besoknya maksudnya. Kemudian sunan-sunan atau sunnah-sunnah saum banyak sekali Bapak Ibu, ya. Kita sebutkan beberapa saja. Yang pertama adalah mempercepat berbuka, ta'jilul fitr, mempercepat berbuka. Ya, maka disebut makanan itu takjil, ya, mempercepat itu sebetulnya, ya. Mempercepat berbuka, ya. Jangan ditunggu lama-lama. Aku tunggu 1 jam lagi lah biar banyak pahala. Nah, itu tidak boleh, ya, dipercepat, ya. Namun ada ulama, ya, guru kami seperti Syekh Said Mamduh itu mengatakan, ya, Dr. Said Mamduh mengatakan, kalau bisa ditunggu barang 2 atau 3 menit dari azan itu. Khawatirnya muazzin itu buru-buru lah, lapar kan, entah dia salah tengok kan, 39, ya, awal 39, 36 dia lah berbuka. Allahu Akbar katanya, ya. Khawatirnya. Atau umpamanya ada perbedaan jam, umpamanya belum diakur jam itulah, 3 tahun 5 tahun belum diakur tuh jam. Kan bisa 2-3 menit lebih cepat atau lebih lambat. Ya, di masjid ini masih umpamanya jam berapa kita bisa? Sekarang kan 6.15 sekitar kita bilang, ya. Seharusnya berbuka 6.18 umpamanya. Ya, di masjid lain masih 6.15, jam di masjid itu sudah 6.16. Jadi dia lebih cepat berbuka 3 menit. Khawatir Bapak Ibu, ya. Tapi kalau kita sudah yakin sudah masuk waktu sholat
maghrib, maka boleh saja kalau sudah yakin. Nah, namun kalau kami dulu di Kairo disarankan oleh ulama kita itu, salah satunya Syekh Said Mamduh itu, tunggu sekitar 2-3 menit supaya benar-benar sudah masuk waktu itu. Khawatirnya jam tuh terlalu cepat, ya, maka belum waktunya sudah diazankan oleh muazin, atau muazin itu kelaparan pokoknya, ya. Belum masuk dia salah tengok pokoknya. Nah, gawat kita. Nah, gawat. Kalau kami di Mesir ada meriam biasanya, meriam, tuh, nah itu sudah fix itu, ya. Meriam itu ada meriam biasanya di sana, ada suara meriam itu sudah fix, insya Allah sudah masuk waktu maghrib. Nah, tapi kalau azan nih, ya tergantunglah, bisa jamnya terlalu cepat atau mungkin muazzinnya yang terlalu buru-buru, gitu ya. Sudah ingat makanan berbuka kan, takjilnya, tidak sabar lagi begitu, ya. Kemudian ta'khirus suhur, memperlambat sahur. Bapak Ibu, memperlambat sahur. Tapi memperlambat ini bukan di last time, last minute juga. 2 menit lagi mau azan sholat subuh baru masih ini ya, masih full gas full gitu ya. Udah, kita ada namanya imsak Bapak Ibu. Imsak ini sekitar 40 atau 50 ayat, bacaan ayat. Kalaulah seorang qori membaca ayat sekitar 40 atau 50 ayat yang sedang, tidak terlalu panjang, terlalu pendek, itulah kira-kira imsak itu. Imsak itu sudah selesai kita di situ. Nah, jangan last minute gitu ya. Wah, masih 5 menit lagi nih, masih baca. Ya, bahkan ada dulu satu pendapat yang sangat lemah sekali. Ketika azan dan belum selesai azan masih bisa minum katanya. Ini pendapat yang lemah sekali ya. Tidak bisa kita terima, ya. Nah, ini masih azan, masih Allahu Akbar katanya. Oh, ini masih Allahu Akbar yang di masjid nih, di sana masih ada ya. Ya, di masjid ini udah hayalas sholah. Oh, di sana masih Allahu Akbar katanya. Jadi dia pakai masjid yang paling lama gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang lelucon Pak. Jadi jam tuh ada 2, jam berbuka sama jam sahur. Jam yang cepat tuh jam berbuka, ya. Jam yang agak lambat tuh jam sahur. Jadi ada 2 jam di rumah tuh. Nah, maka memperlambat sahur ini adalah, kata ulama, batasannya sahur itu batasannya masuk setengah malam, nisful lail, itu sudah dianggap sahur. Kalau kita makan jam 8, jam 9, jam 10 itu belum dianggap makan sahur. Itu namanya ronde kedua atau ronde ketiga mungkin. Nah, sahur itu masuk setengah malam. Mungkin setengah malam itu jam 12 atau jam 1 ke atas mungkin. Itu sudah dianggap sahur. Ya. Memperlambat sahur itu kira-kira sekitar 40 atau 50, kalau di kitab ini disebutkan ya, syarahnya disebutkan oleh Syekh Mustafa, di sini disebutkan sekitar 50 ayat yang sedang. 50 ayat itu mungkin 2 halaman 3 halaman lah kalau ini ya. Mungkin sekitar 10 atau 15 menit mungkin ya. Sekarang kan ada juga jadwal imsakiyah Pak ya. Boleh kita pakai jadwal imsakiyah itu. Jadi kita sudah selesai di situ. Ya, tidak lagi mungkin makan yang berat gitu ya. Ta'khirus suhur, memperlambat sahur. Wal iftaru 'ala tamr, berbuka dengan tamar, korma. Nah, di sini disebutkan boleh pakai kurma yang basah, disebut dengan rutop. Nah, ini enak biasanya ya, segar nih. Bapak Ibu yang mungkin yang umroh pernah makan rutop namanya, kurma yang baru dipetik, segar itu, ya. Kadang rasanya mirip-mirip sawo, kadang-kadang ya. Ya, kalau dia yang coklat, kalau dia yang kuning beda lagi rasanya. Kalau tidak bisa, boleh dengan kurma kering, disebut dengan ajwa. Masih sama-sama kurma. Ya, kalau tidak ada kurma, ya, maka boleh dengan air atau boleh dengan hal-hal atau makan-makan yang manis. Boleh, Bapak Ibu. Dan kurma ini setelah diteliti oleh pakar-pakar kesehatan ternyata bagus sekali ya.
untuk mengisi kekosongan selama beberapa jam itu. Dia punya zat yang sangat bagus sekali untuk menetralisir mungkin ya tubuh kita. Maka sunnahnya pakai kurma. Diwitirkan, diganjilkan 1, 3, 5, 7. Nah, itu ya. Begitu. Kemudian wa iktsarul Quran, memperbanyak baca Al-Quran. Nah, tentu sudah kita tahu loh ya. Kalau Imam Syafi'i yang terkenal itu 2 kali khatam dalam sehari. Imam Syafi'i 2 kali khatam dalam sehari. Itu masih bisa Bapak Ibu kita hitung secara matematika. Karena 1 juz itu bisa 20 menit atau 30 menit. Kalau Imam Syafi'i sepertinya bisa kurang dari 20 menit. Teman saya ada yang bacaannya cepat, bisa sekitar 10 menit 1 juz tuh. Anggaplah kita ambil 1 juz 20 menit yang sedang-sedang, gak terlalu cepat. Kali 30 kali 20, 600. Ya. 600 menit baru sekitar 10 jam. Berarti sudah 1 kali khatam. Kalau 2 kali khatam sekitar 20 jam non-stop. Itu masih sedang Bapak Ibu, bisa 15 menit 1 juz. Kalau cepat maksudnya. Ya, kalau hafalannya lancar, bacanya cepat bisa sekitar 10 sampai 15 menit. Tapi 20 menit itu masih masih sedang lah. Cepat ke sedang gitu. Ya, jadi kalau kita anggap 20 menit 1 juz, Imam Syafi'i menggunakan sekitar 20 jam untuk baca Quran itu. Masih bisa ya. Namun ada ulama seperti sahabat, ada yang baca Quran 1 kali khatam dalam 1 sholat, ada. Kalau ini sudah di luar hitung-hitungan matematika. Apa alasannya Ustaz? Kok bisa seperti itu Ustaz? Allah berikan keberkahan waktu padanya. Allah berikan keberkahan waktu. Jadi bisa menyelesaikan banyak hal dalam waktu yang sangat singkat. Sebaliknya, jika Allah tidak berikan keberkahan waktu, banyak hal yang terbuang sia-sia dari kita. Seharian itu kita nggak ngapa-ngapain, nggak apa-apalah kita lakukan di hari itu. Ya. Nah, tapi Allah berikan kita keberkahan waktu, kita bisa melaksanakan ibadah yang banyak, ya, dari segi kualitas dan kuantitas dalam waktu yang sangat cepat. Ya. Nah, guru saya dulu ketika kita ada wisuda Al-Quran, beliau sambil nyetir perjalanan dari Giza ke Kairo, ketika itu sekitar paling lama mungkin sejam lebih sedikit. Ya, mungkin anggaplah paling jauh dengan macet-macetnya sejam, 1,5 jam atau 2 jam. Sambil nyetir beliau bisa merojal Quran 7 juz kata beliau. Saya dari rumah sampai tempat ini sambil nyetir saya bisa baca sekitar 7 juz Al-Quran. Nah, karena sudah terbiasa tadi dan Allah berikan keberkahan waktu kepada beliau-beliau. Apalagi Bapak Ibu yang sunnah-sunnahnya as-shadaqatu fi Ramadan. Bersedekah, memperbanyak sedekah dalam bulan Ramadan. Ya, Rasulullah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawadan, sangat dermawan sekali. Wa kana ajwada ma yakun fi syahri Ramadan. Dan Rasul itu lebih dermawan lagi dalam bulan Ramadan. Ya, disebutkan lagi seperti rihil mursalah, seperti angin yang bertiup. Jadi apa saja dibagi sama Rasul. Ya. Nah, maka Bapak Ibu, apalagi di 10 akhir, ya, kita banyak berbagilah Bapak Ibu ya. Ya, kalau kita siapkan amplop di hari Idul Fitri bagus juga. Tapi sebelum Idul Fitri juga jauh lebih bagus. Amplop untuk budak-budak di komplek umpamanya, saudara-saudara kita, atau main jari transfer. Transfer itu kita perbanyak di 10 terakhir. Ya. Kita perbanyak. Dan kita perbanyak juga nolnya. Ya. Digitnya kita perbanyak juga. Nah, supaya pahalanya juga kita dapat lebih banyak. Kemudian Bapak Ibu kita masuk ke makruh hal-hal yang dimakruhkan dalam berpuasa. Ini singkat-singkat saja Bu ya, nanti kita buka tanya jawab. Sangat banyak sekali yang dimakruhkan dalam berpuasa ini, kita sebut beberapa. Yang pertama adalah berlebihan dalam berkumur-kumur dan berlebihan ketika memasukkan air ke hidung.
istilahnya itu madmadah sama istinsyaq. Kita kan kalau berwudu sunnah berkumur-kumur, sunnah memasukkan air ke hidung, Bapak ya. Nah, ini sangat bagus sekali nih sebetulnya untuk kesehatan. Ya, istinsyaq sama madmadah tadi. Ya, banyak penyakit batuk disebabkan banyak lendir di sini. Maka kita punya sunnah dalam Islam, sunnah berwudu itu membersihkan hidung sama madmadah. Madmadah ya mungkin menghilangkan bau, menghilangkan kotoran-kotoran selama tidur ya, tertidur atau ketika perut kosong gitu ya. Maka berlebih-lebihan dalam madmadah, dalam berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu makruh hukumnya, Ibu ya. Makruh hukumnya dalam keadaan berpuasa. Jadi bagaimana Ustaz kalau dalam puasa ini apakah saya tetap berkumur-kumur? Boleh berkumur-kumur tapi sekadarnya saja. Nah, boleh enggak memasukkan air ke hidung ketika sunnah berwudu? Boleh saja tapi tidak bersangatan, tidak berlebihan. Kalau berlebihan nanti jatuhnya makruh. Zakut ta'am. Nah, ini buat ibu-ibu nih biasanya nih. Chef-chef nih. Ya. Merasakan makanan. Nah, jatuhnya makruh. Tapi kalau ada tujuannya lihaja, memang ada tujuannya, boleh ibu-ibu ya, tidak jatuh makruh. Tapi berlebihan makruh. Sudah deh, kurang lagi. Ya. Nah, kalau ada kebutuhannya, boleh. Lihajah di sini disebutkan kalau ada kebutuhan boleh. Untuk mengetahui rasa makanan banyak boleh. Tapi jangan sampai berlebihan. Ya. Sampai 7 kali, mungkinnya 5 kali, 7 kali ya. Nah, khawatirnya jatuh makruh. Ya. Nah, tapi sekedarnya boleh. Mungkin sekali 2 kali lah. Biasanya menelah profesional ya, dan dicicip pun sudah mantap biasanya ya. Nah, kalau profesional ya. Ibu-ibu saya yakin profesional Bu ya. Ya. Lah biasa masak ya, lempah kuning pokoknya ya. Kurang apa ini lempah kuning nih ya. Atau lempah nanas pokoknya. Kurang banyak nanasnya kan. Nah, oke. Kurang banyak kunyit pokoknya, tambah lagi kunyit ya. Oke. Zauqut ta'am boleh tapi jangan berlebihan. Kalau lihajah ada kebutuhan boleh tapi jangan berlebihan. Hijamah juga makruh. Bekam makruh. Ya, tidak batal tapi makruh. Dan masih banyak lagi makruh-makruh yang lainnya. Ya. Mohon maaf saya sampaikan Bu ya. Berpelukan, berciuman dengan istri ya, atau istri dengan suami. Ya, itu jatuhnya makruh juga. Ya. Makruh juga. Tapi kalau memang dia khawatirkan jatuh ke arah-arah yang membatalkan puasa, ya, maka dia sebaiknya meninggalkan itu. Ya. Tapi kalau dia masih bisa menahan diri, jatuhnya adalah makruh kalau dia bisa menahan diri. Maka ada pertanyaan kepada Rasulullah SAW, pertanyaan yang sama tapi berbeda jawaban. Ya. Ada seorang pemuda mendatangi Rasulullah, bagaimana bolehkah saya mencium istri saya dalam keadaan puasa? Kata Rasul, tidak boleh. Ada seorang yang tua, ya, disebutkan syekh di situ. Syekh itu 40 ke atas lah kalau dalam bahasa Arab, 40 tahun ke atas. Sebenarnya ada seorang syekh mendatangi Rasulullah lagi, bolehkah saya mencium istri saya dalam keadaan berpuasa? Boleh katanya. Ya. Karena biasanya kalau anak-anak muda mungkin ya mohon maaf ya yang masih baru menikah mungkin ya dia tidak bisa menjaga dirinya gitu ya. Ketika sudah melakukan itu bisa terjadi hal yang membatalkan puasa, bahkan nanti kafar jadinya kan. Tapi mungkin orang yang 40 tahun ke atas yang sudah tua masih bisa menahan mungkin. Nah, itu pertanyaan yang sama tapi penanya yang berbeda, jawabannya berbeda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di kitab ini disebutkan boleh berciuman, boleh berpelukan ya. Dan hukumnya makruh ya ketika dia tidak takut terjadi hal yang membatalkan puasa. Tapi kalau dia memang khawatir sekali, ya berarti sesuai dengan hadis yang tadi
maka ditinggalkan saja. Kemudian Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala yang membatalkan puasa. Di kitab ini ada 11 yang membatalkan puasa. Ya. Dalam beberapa kitab itu memang mungkin ada yang berbeda-beda sedikit Bapak Ibu ya, tapi intinya sama ya. Kalau yang kita baca sekarang ini adalah kitab Yaqut Nafis ya, yang dijadikan sebagai salah satu rujukan buat kalangan mengikut mazhab Imam Syafi'i. Yang pertama adalah masuknya sesuatu atau benda ke rongga organ terbuka ya, atau rongga terbuka ya, yang ada di dalam tubuh kita ini. Seperti apa pokoknya? Mulut kan terbuka, ya. Rongga terbuka ini disebut dengan jauf. Masuk sesuatu ke dalam, maka itu membatalkan puasa. Masuk sesuatu dari rongga sini, rongga telinga, itu membatalkan puasa. Masuk sesuatu air atau apa ke rongga hidung, membatalkan puasa. Mohon maaf ya, yang kubul atau dubur juga ya, masuk sesuatu ke sana ya, itu juga membatalkan puasa ya, Bapak Ibu ya. Karena itulah rongga terbuka. Beda halnya nanti ketika rongga-rongga yang kecil ini, apa namanya ini? Pori-pori, beda hukumnya nanti. Tapi nanti ada detailnya. Pokoknya suntik pokoknya. Suntik boleh nggak? Infus boleh nggak? Nah, nanti mungkin di akhir kita bahas. Ya. Tapi karena sudah disebut juga, kalau sebagian ulama mengatakan kalau infus itu kan biasanya ada cairan yang menguatkan tubuh biasanya. Cairan yang menguatkan tubuh, semacam energi, semacam apa namanya? Vitamin sepertinya. Kalau dia ada vitaminnya, ada unsur yang menguatkan tubuh, yang menyegarkan tubuh, maka dia tidak boleh. Tapi suntik sebagai obat, suntik itu sebagian ulama membolehkan. Karena dia masuk dari pori, bukan masuk dari rongga terbuka. Begitu juga dengan tetes air mata. Ada pori di sini Bu ya. Dia masuk tetes air mata, sakit mata umpamanya, dia masuk dari rongga pori tadi, bukan rongga terbuka. Ya, bukan lubang terbuka. Dia masuk dari ada lubang di sini pori. Nah, boleh kata ulama. Namun untuk suntik dan infus ada perbedaan. Sebagian ulama mengatakannya secara mutlak boleh karena dia masuknya bukan dari rongga terbuka tadi. Tapi sebagian ulama mengatakan meskipun dia dari rongga tertutup, rongga pori tadi, dari pori tadi, bukan rongga terbuka, ada infus yang dia memang zat yang menyegarkan tubuh, yang memberikan vitamin, yang bikin tubuh segar. Maka itu diharamkan. Tapi kalau hanya sebagai obat, itu ada ulama yang bolehkan. Maka ada detailnya Bapak ya. Ada detailnya nanti untuk infus dan suntikan tadi, meskipun dia masuk dari pori-pori bukan dari rongga terbuka. Kalau rongga terbuka itu sepakat ulama haram. Yang dikecualikan adalah seperti umpamanya bedak ya. Itu kan benda juga itu ya, masuk ke hidung kita umpamanya. Nah, ini dikecualikan. Atau umpamanya kunyit kita lepah kuning kan, masukin cepat-cepat. Ada yang masuk terhirup kunyit tuh, itu dikecualikan. Jadi dia masuk, tapi dia tidak membatalkan puasa. Apalagi umpamanya debu, ada angin, kita lagi di jalan, masuk ya debu ke dalam hidung kita atau rongga mulut kita, itu juga dikecualikan. Tapi selebihnya itu adalah sesuatu yang masuk dari rongga terbuka, mulut, hidung, telinga, hidung. Ini rongga terbuka semua, ya, lubang terbuka. Segala yang masuk ke situ ketika dalam berpuasa itu membatalkan puasa, Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian wal qai, sengaja muntah. Kalau muntah tiba-tiba itu tidak membatalkan puasa. Tapi sengaja mau muntah itu adalah membatalkan puasa. Jima, tentunya ini sudah kita ketahui Bapak Ibu ya, hubungan suami istri di siang hari. Jika mereka melakukan itu, maka mereka nanti bayar kafarat. Kafaratnya puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh ada jedanya.
Ketika hari ke-58 umpamanya udah mau finish nih, dia tidak baca puasa, maka diulang lagi nanti dari awal, dihitung dari awal lagi. Nah, 60 hari ya, itu 2 bulan. Siyamus syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut. Jadi tidak baca 15 hari Syawal, 15 hari nanti di bulan-bulan setelahnya nggak baca. Nggak baca. Harus berturut-turut. Kalau tidak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka ini berat ini Bu ya. Nah, berat ini. Kalau nggak bisa berpuasa berturut-turut, bisa memberi makan 60 orang miskin. Fa it'amu sittina miskina, 60 orang. Satu orang dapat sekitar 0,6 beras, 0,6 kilo beras, atau sekitar 3/4 3/4 lah ya, 3/4 liter, 3/4 kilo untuk berapa? 60 orang. Kita beri makan untuk 60 orang dengan sebesar 0,6 kilo tadi beras tadi. Ya. Apalagi khurujul mani bi mubasyaratin bi syahwatin ma'al 'amdi wal ikhtiyari wal ilmi bitahrimi fil kul. Ya, ini laki-laki keluarnya mani ya dengan adanya sentuhan atau dengan adanya cara-cara lain, intinya keluar mani ya, air mani selain mimpi basah. Ya. Kalau itu tidak membatalkan, tapi selain itu keluarnya mani itu ya bagi seorang laki-laki itu membatalkan puasa. Gila meskipun sebentar, hilang akal. Pingsan juga akan membatalkan puasa. Mabuk juga akan membatalkan puasa meskipun sebentar. Oyong pokoknya. Setelah 3 menit 4 menit. Walau lahzah, meskipun sebentar itu membatalkan puasa. Riddah ini murtad. Sudah jelas loh ya. Kalau dia murtad di siang hari, maka puasanya batal. Dia masuk lagi ke Islam, bersyahadat lagi, maka di hari itu puasanya telah batal. Meskipun dia tadi bersyahadat lagi di hari yang sama. Haid dan nifas dan wiladah. Haid ya untuk kalangan perempuan ya. Nifas dan wiladah melahirkan itu juga membatalkan puasa. Alhamdulillah selesai Bapak Ibu ya. Alhamdulillah meskipun singkat ya, alhamdulillah poin-poin utamanya telah kita sampaikan ya. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan mungkin jika ada 1-2 pertanyaan yang bertanya.